Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan muamalah saya kira. Ini pertanyaan dari Mbak Mila dari Lampung. Pertanyaan begini Ustadz, kalau beli sesuatu dan sudah DP, tapi akhirnya tidak jadi, apakah benar DP tersebut tidak bisa dikembalikan ke pembeli, terutama dalam hal jual beli tanah? Silakan Ustadz. Jadi kalau kita ikuti muamalat ya secara Islam, jangankan DP, udah bayar penuh pun masih bisa dibatalkan. Dengan namanya khiyar. Khiyar itu bisa khiyar IB, karena memang ada cacatnya. Ya. Bisa khiyar majlisi karena masih berada di tempat transaksi. Ya. Bisa juga khiyar syarti karena ada syarat yang tidak perjanjian terpenuhi sebelumnya. Ada perjanjian. Itu boleh membatalkan. Di Amerika, di negara bagian Washington ya, di Seattle itu saya menemukan di situ kalau kita belanja apa saja yang tidak habis, tidak rusak, itu dalam waktu sebulan boleh dikembalikan lagi tanpa alasan. Oh gitu Ustaz ya. Jadi tidak ada cacatnya, nggak ada majlisinya, pokoknya boleh kembali. Jadi misalkan kita beli jas, kemudian sampai di rumah kita berpikir wah terlanjur beli jas, padahal kita perlu uang untuk beli yang lain. Kita beli aja. Saya beli jas, saya tidak jadi beli, dikembalikan. Asalkan jasnya masih utuh, ya Ustaz ya. Di tokonya nggak boleh nanya-nanya kenapa nggak jadi. Beli apa saja begitu. Itu jadi khiyarnya lebih daripada fikih. Ya, khiyarnya. Nah, itu gunanya pertama untuk antisipasi orang main diskon palsu. Oh, iya. Sale 70% up to. Iya. Itu bisa ketipu ya. Jadi kalau kita tergiur beli barang karena diskonnya 50%, kita bayar, sampai di tempat lain kita lihat ternyata sama aja. Kita tidak ada diskonnya. Satu. Yang kedua, ini alasan sosial, barangkali memang orang perlu dana cepat sehingga nggak jadi beli itu. Jadi dalam Islam pun sudah terjadi jual beli, bukan hanya DP. Itu masih pasti dibatalkan dengan nama khiyar. Nah sekarang kalau baru DP, apalagi cuma DP kan? Jadi kalau baru DP dibatalkan, apakah DP-nya hilang? Nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang. Jadi yang boleh dilakukan itu adalah minta ganti rugi real. Apa itu Ustaz? Jadi karena sudah bayar DP, terus transaksinya dibatalkan, apa kerugian dia? Kerugian si penjual. Kerugian penjual. Ya. Dia menjual sesuatu. Sudah dibayar orang DP-nya. Orang tadi batalkan. Kalau DP-nya dikembalikan, dia ruginya apa? Rugi itu yang real, nyata. Kalau misalnya orang sudah DP sehingga kalau ada orang lain mau beli, dia tolak. Itu bisa menjadi bagian. Tinggal dihitung aja, jangan sampai ada ruginya. Misalnya begini, karena Anda sudah membayar DP, saya nolak pembeli. Saya akan kembalikan uang Anda kalau sudah ada yang beli. Oh begitu. Kan tidak masalah dong. Ada pembeli lain, ya kembali aja uangnya. Oh saya kan sudah buat kwitansi, sudah buat surat-surat, gaji pegawai, berapa ongkosnya? Jadi di bank pun, bank syariah misalkan, kalau ada yang melakukan reschedule, jadi harusnya dia bayar tanggal 15, tapi dia nggak sanggup bayar cicilan tanggal 15, maunya tanggal 30, itu di reschedule. Itu nggak boleh ada penalti, cukup karena biaya administrasi. Administrasi saja. Berapa realnya? 100.000 ya bayar 100.000, 200.000 ya 200.000. Nah, begitu di dalam muamalah. Jadi betul-betul harus terwujud antaradin. Kalau kita kan di toko-toko
sudah terbayar tidak boleh dikembalikan, tapi boleh diganti dengan barang lain. Ya, yang sering berlaku seperti itu, Ustaz. Ya, itu tidak hanya di toko-toko, Ustaz, di praktek keseharian juga kadang-kadang seperti itu. Jadi itu tidak melanggar, boleh saja karena berdasarkan kesepakatan kan, sepakatnya begitu. Jadi kalau misalnya nggak boleh dikembalikan tapi boleh ganti, tapi kalau hilang itu yang nggak boleh. Kalau hilang kan berarti ngambil punya orang lain. Ya. Dia batal jual beli, DP hilang. Itu merugikan orang. Merugikan orang. Ya. Tapi kalau misalnya si calon pembeli dan penjual ini sepakat, nanti kalau DP saya nggak jadi, ya sudah, nanti hak untuk si penjual. Itu apakah dibolehkan atau sebenarnya terpaksa juga, Ustaz? Begini, dalam Islam itu tidak cukup hanya kesepakatan. Walaupun ada kesepakatan, tapi di dalam kesepakatan itu ada penzaliman juga ditentang. Ya, ya. Walaupun sepakat. Ya. Antara din itu kan salah satu saja. Ya. Syarat halalnya sesuatu muamalat antara din suka sama suka. Tapi bukan satu-satunya syarat. Orang pakai bunga juga suka sama suka juga. Iya. Ya. Tidak satu-satunya, tapi itu salah satu syaratnya adalah suka sama suka. Jadi juga unsur kezaliman juga. Jadi misalkan kalau batal uang hilang terus batal hilang uangnya, kan rugi dia. Iya. Nah, itu dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Harus ganti rugi yang real saja. Yang real saja. Ya. Ini batal, Anda ruginya apa kalau dibatalkan? Ya kan orang mau beli nggak jadi, ya tunggu aja dibeli orang. Kalau tunggu dibeli orang, baru dikembalikan. Iya. Saya kan sudah membayar pegawai untuk proses bayar ongkos ganti pegawainya berapa. Kalau praktik di masyarakat sudah seperti itu, Ustaz, gimana kira-kira solusinya? Ya diperbaiki. Diperbaiki. Kalau mau mengikuti cara Islam kan gitu. Iya, iya. Banyak yang harus diperbaiki supaya dalam bertransaksi, bermuamalat itu semuanya nyaman gitu. Jadi betul-betul puas gitu ya. Enggak jadi, ya kadang-kadang orang kan bisa saja orang berubah pikiran karena suatu hal, demi suatu kebutuhan mendesak. Gitu. Tapi kalau dia diikat batal terus nggak boleh dikembalikan, apa masalahnya? Ya. Bahkan mungkin kalau kita kembalikan DP-nya orang bisa saja dapat uang yang lebih banyak, Ustaz ya. Jadi ada orang punya pengalaman, dia DP untuk tanah itu 1 juta, kemudian dia datang lagi karena nggak jadi, dikembalikan DP-nya itu, penjual tadi jual ke orang lain malah dapat harga yang lebih mahal, Ustaz. Gitu. Jadi kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Harus punya keyakinan seperti itu, Ustaz ya. Akan dibalas. Ya. Allah berikan dengan cara yang di luar dugaannya. Misalnya begini, saya belanja di Bukit Tinggi itu satu toko, lagi milih-milih baju, tiba-tiba azan, terus tokonya bilang kami mau tutup. Jadi dia nggak keberatan, kita nggak jadi beli karena dia mau tutup, karena sudah azan. Tapi kan dia nolak rezeki tuh. Tapi karena azan mau sholat gitu. Nah, saya kemudian menghargai, kagum. Saya cerita-cerita. Kalau ke Bukit Tinggi, kalau belanja bagusnya di situ. Orangnya taat. Kita udah mau bayar pun, kalau sudah azan dia nggak mau. Nah, akhirnya dipromosikan orang. Semakin laris ya kan. Jadi walaupun ada 4-5 orang nggak jadi belanja karena dia mau sholat, tapi kan diganti oleh Allah. Yang datang lebih banyak. Mungkin datang lebih banyak. Tapi kalau sudah azan dia terus saja, udah selesai sholat dia terus saja, jam 1, jam 2 masih banyak orang sampai setengah 3. Tidak ada yang promosikan lah ya. Jadi orang yang beli jadi Bapak ini melalaikan sholat gara-gara banyak pembeli. Nanti sudah menjelang asar baru dia ke masjid. Ya jamak aja dengan asar sekalian. Salat zuhur, selesai zuhur duduk sebentar, azan asar langsung salat asar.